Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-77. Nah, di antara kita, atau bahkan mungkin semua dari kita, itu pasti pernah mengalami hal yang namanya masalah. Tekanan hidup, penderitaan, sakit yang gak sembuh-sembuh. Bisnis kok selalu seret. Kok tidak seperti apa yang diharapkan. Saya pengen ini kok Tuhan kasih itu. Seolah-olah tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ketika ada dalam situasi seperti itu, biasanya kita itu bertanya sama Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana dirimu? Dalam keadaan seperti ini, aku butuh pertolongan. Engkau sedang di mana, Tuhan? Nah, saudara, hal itu juga yang dialami oleh pemazmur. Bahwa si pemazmur dalam ini, Bani Asaf ini, mengalami hal bagaimana dia penderitaan itu menjadi bagian hidupnya. Dan saudara tahu, ketika pemazmur mengalami hal seperti itu, yang dilakukan adalah apa, saudara? Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan di masa lampau sudah menolong mereka. Maka di masa kini dan masa akan datang, Tuhan pasti juga akan menolong mereka. Nah, oleh sebab itu, maka Mazmur 77 ini berbicara tentang perbuatan Tuhan di masa lalu yang harus menjadi pegangan kita. Sebab Allah tidak pernah berubah. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan, mari kita hampiri Tuhan, kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita masuk dalam hadirat-Nya, supaya Dia menjamah kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang setia. Sebagai satu-satunya. Bagi Yesus. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Kau Allah Tuhan satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan Allah sandaranku. Tuhan sandaranku, Kami hanya mau berharap kepada dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sayang Engkau baik memulihkan Yesus. kami, ya Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Shanda, Rabba, ya Si. Ya Rabba, Takara, Rabba, ya Shanda, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
hamba yang berkenan selalu. Amin, amin, amin. Hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, maka kami mampu melalui hari-hari kami. Sebab kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu sempurna buat kami semuanya. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, Tuhan, urapi kami. Supaya apa yang kami baca, kami renungkan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu kau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Baik, Mazmur 77, Perjanjian Lama halaman sekitar 628. Pada perikop perbuatan Allah di masa lampau. Jadi sekali lagi, ketika kita menanti-nantikan Tuhan atas pertolongannya, atas mujizatnya, atas anugerahnya, ingat ya, kita pernah ditolong Tuhan, kita pernah diselamatkan Tuhan, kita pernah dilepaskan oleh Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan, maka harus kita ingat perbuatan-perbuatan Allah di masa yang lalu. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengar aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirlah janji itu berlaku turun-temurun. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku. Bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah, air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu beterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas. Tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba. Dengan perantaraan Musa dan Harun. Nah, saudara, Mazmur ini sedang melukiskan bagaimana keadaan seseorang dalam kesulitan yang besar. Dan dia sedang berseru kepada Tuhan. Tetapi kok pemazmur tidak mendapatkan segera atas pertolongan Tuhan? Dia tidak dapat menemukan bukti bahwa Allah memberikan tanggapan. Itu kalau kita lihat di ayat 8 sampai ayat ke-10. Ketika aku berteriak, kok seolah-olah Allah itu tidak kasih tanggapan apa-apa ya? Kok berdiam diri? Allah kemana? Kira-kira seperti itu. Nah, kadang sebagai orang percaya yang sudah setia kepada Allah,
melayani dengan luar biasa, berharap penuh kepada Tuhan, kadang-kadang ada dalam situasi yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Namun demikian, seperti pemazmur bertindak, harusnya kita berseru kepada Tuhan siang dan malam. Ayat 2 dan 3 itu. Ya, berseru dengan suara nyaring. Bahkan diulang lagi tuh. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Jadi tindakan yang pertama adalah menghadapi situasi yang sulit. Keadaan yang menekan. Beban yang begitu berat. Hal yang harus kita lakukan pertama adalah berseru kepada Tuhan. Ini dilakukan oleh pemazmur. Dia memberikan teladan buat kita semuanya. Jalan keluar tidak ada di tempat lain. Jalan keluar tidak kita temukan di pribadi lain selain Allah. Sebab itulah maka kita diajarkan. Jalan satu-satunya untuk menerima kelepasan, pertolongan, pemulihan hanya kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab kebaikan Tuhan itu, kebaikan Bapa itu dinyatakan kepada kita lewat anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, artinya dia yang mengutus anaknya sendiri. Menyerahkan kepada kita untuk apa? Nyawanya ganti kita. Menebus hidup kita. Kalau nyawa anaknya saja diberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang lain. Bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita jika kita hidup di dalam kebenarannya. Itu pengertiannya saudara. Mengapa kita berseru kepada Allah? Karena Tuhan Bapa di surga saja memberikan anaknya yang tunggal. Apalah artinya kesulitan-kesulitan hidup ini? Apalah artinya penderitaan yang sementara ini? Tuhan pasti campur tangan. Tadi kunci yang pertama apa saudara? Berseru-seru kepada Tuhan. Pemazmur sedang mengalami hal yang seperti itu. Berat. Dan ia merasakan tidak mampu menghadapi situasi ini dengan sendiri. Dia tidak sanggup dengan kekuatannya untuk memikul beban yang terlalu berat ini. Maka dia berseru kepada Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi, pemazmur berkata, ia tidak larut dalam penderitaan. Ini kuncinya. Yang kedua, berseru-seru kepada Allah. Dan yang kedua, jangan larut di dalam penderitaan. Sebab kalau kita larut dalam penderitaan, sulit untuk menemukan jalan keluar. Orang yang terlalu dalam, bergumul sampai lupa Tuhan, itu akan sulit mendapatkan jalan keluar. Banyak sekali peristiwa seperti ini yang terjadi di Alkitab kita. Ya, orang-orang benar diizinkan menderita, seperti Ayub, ya, seperti para rasul. Orang benar diizinkan menderita. Pemazmur memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Selain mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, jangan larut di dalam penderitaan. Tetapi apa saudara? Belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat di masa lampau. Pemazmur tetap mencari Tuhan dan mengingat-ingat perbuatannya di masa lampau. Memang sih saudara ya, di dalam pergumulan yang berat seperti ini ya, itu kadang-kadang kita susah mencari tangan Tuhan, itu susah sekali. Karena apa? Seolah-olah kok tersembunyi gitu. Tuhan itu kok menjauh gitu. Kok Tuhan berubah setia ya? Kira-kira seperti itu saudara ya. Ayat 5-11 itu menyatakan seperti itu. Dengan tegas. Kemana Tuhan? Ya, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setiamu? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Semuanya tentang apa? Tentang keluh kesah. Kau kemana Tuhan? Gitu. Sudah hilangkah kasih setiamu? Sudah gak pedulikah dengan penderitaanku? Padahal dulu engkau menolong aku.
Padahal engkau sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat luar biasa di masa lampau. Sekarang engkau kemana? Gitu. Sekali lagi, pemazmur memberikan teladan bagi kita semuanya. Dia menolak anggapan bahwa Tuhan sudah tidak ada. Dia tolak itu. Karena banyak orang berbisik-bisik kadang kepada kita. Mana Tuhanmu? Udah gak mau menolong engkau kan? Mana Allahmu? Yang dulu menolong engkau, mana sekarang? Nah, pemazmur memberikan sebuah pelajaran. Dia menolak pengertian-pengertian bahwa Tuhan sudah melupakan umatnya. Ini yang harus menjadi garis besar pelajaran hari ini, saudara. Dalam praktek hidup kita sehari-hari. Kesulitan-kesulitan itu mengintai kita, menanti kita. Selesai masalah ini, timbul masalah itu. Selesai perkara ini, ada lagi perkara yang lain. Jangan pernah putus asa. Jangan mendengarkan kata-kata yang melemahkan iman. Allah tidak menolong lagi. Allah tidak peduli lagi. Allah sudah cuek sama engkau. Tolak itu semua. Sebab apa? Allah tetap setia. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang diminta cuma apa sih, saudara? Tetap berharap dan percaya akan pertolongan Tuhan. Ini yang sedang pemazmur nyatakan buat kita semuanya. Pada saat-saat krisis, kadang kita sulit menemukan Tuhan. Pada saat-saat penderitaan, seolah-olah Tuhan menjauh. Tapi saya mau katakan, iman yang harus tetap kuat di dalam Tuhan, itu yang diperlukan. Itu yang diperlukan. Kalau kita membaca pasal 277 ini dari pemazmur ini, itu betul-betul pemazmur sedang dalam keadaan yang tertindih. Gitu. Tertindih. Sampai-sampai dikatakan begini, sulit menemukan jejak-jejak Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan iman si pemazmur sedang dipertanyakan gitu. Sampai ke akar-akarnya itu betul-betul dikorek. Apakah engkau tetap setia kepada Allah? Pemazmur menyatakan bahwa aku sulit melihat jejak-jejak Tuhan. Gitu. Kok tidak ada pertolongan segera terjadi? Kadang pemazmur kadang gagal menemukan Tuhan. Walaupun hanya untuk melihat jejak-jejaknya saja. Ayat 20 ya, saya akan ulang ini. Ini penting sekali. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Saudara, peristiwa yang sedang dialami pemazmur ini tentang jejak Tuhan kok nggak kelihatan. Itu seolah-olah begini. Di mana tangan Tuhan yang dulu menolong aku? Di mana kebaikan Tuhan yang dulu menopang aku? Di mana perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan yang dulu? Kok sekarang sudah tidak ada lagi? Itu artinya aku tidak melihat jejak-jejakmu. Saudara lihat. Seperti di padang gurun. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Untuk dia masuk dalam tanah perjanjian. Allah memang tidak nampak, saudara. Allah memang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani mereka. Yang mereka lihat hanya apa? Hasil dari kasih setia Allah. Berupa apa itu? Mana makanan untuk mereka di padang gurun. Setiap pagi turun. Apakah itu bukan perbuatan Tuhan? Yang kedua, tiang awan, tiang api. Kalau di padang gurun panasnya luar biasa di waktu siang, Allah turunkan perlindungan tiang awan. Malam ketika mereka harus berkemah, dinginnya luar biasa. Lalu kalau mereka harus berjalan tanpa penerangan, Allah menurunkan tiang api. Apakah itu bukan jejak Tuhan? Tuhan menghalau bangsa-bangsa yang hendak mempersulit mereka berjalan. Allah yang menyingkirkan hambatan-hambatan itu, apakah itu bukan jejak Tuhan? Allah yang membelah laut teberau, sehingga mereka berjalan dalam kekeringan. Tanah yang kering bisa
jalani. Apakah itu bukan jejak Tuhan? Jadi kadang di tengah-tengah kesulitan padang gurun hidup ini, kita lupa tentang kebaikan Tuhan. Sampai pemasmur bilang, aku tidak melihat jejak-jejakmu. Tapi puji Tuhan, pemasmur juga menguatkan imannya. Sekalipun aku tidak bisa melihat jejak-jejakmu, aku tetap percaya bahwa engkau tidak pernah meninggalkan aku. Lalu dia ingat, dia putar balik lagi. Dia tarik ke belakang peristiwa bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dan Harun mampu melewati padang gurun dan laut Tebra itu sampai masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah pelajaran yang penting yang ditangkap oleh Asaf ini, untuk diberikan kepada Yedutun supaya dinyanyikan kepada bangsa Israel generasi ke generasi bahwa Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir, Allah yang menyertai mereka di padang gurun, Allah yang sama yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian dan mereka diberkati di sana sampai dengan sekarang ini. Allah yang sama itulah yang harus dipercayai, yang harus ditaati. Supaya apa? Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah penderitaan, kita tidak lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini Tuhan dengan ajaib memberikan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat. Harusnya Israel ingat, harusnya bangsa pilihan ingat, harusnya kita semua sebagai umat pilihan ingat. Hanya Allah kitalah yang mampu melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib. Peristiwa yang tertulis dalam kitab suci ini sejak perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukti bahwa jejak-jejak Tuhan itu ada. Dalam arti begini, saudara. Masalah jenis apapun, masalah atau problem hidup macam apapun, semuanya ada jejak-jejak Tuhan ketika Tuhan menolong umatnya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bagaimana Tuhan tidak pernah lalai menepapi janjinya. Ini. Nah, ketika Tuhan sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu, menolong umatnya. Kalau perjanjian lama, tanda-tanda yang luar biasa. Perjanjian baru, mujizat juga yang luar biasa. Tujuannya apa sih? Supaya kita umat Allah ini tertolong dan diberkati. Lalu bangsa-bangsa lain pun gemetar melihat Allah kita. Dan mereka menjadi takut percaya. Takut bukan menjauh kepada Tuhan, tapi takut percaya. Ini saudara. Nah saudara, memang tidak tertulis ya di dalam Alkitab. Tetapi kita kan diberikan akal budi. Saya punya gambaran seperti ini saudara. Saudara tahu, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, itu jutaan orang. Tetapi ada bangsa-bangsa lain yang non-Israel ikut serta keluar. Karena apa? Ini momen luar biasa. Mengapa mereka ikut keluar, saudara? Karena mereka tahu Allah Israel itu seperti apa. Dia yang menurunkan 10 tulah bagi Fir'aun. Mesir bergoncang luar biasa. Mesir betul-betul dalam keadaan penderitaan yang dahsyat. Karena apa? Karena perbuatan Allah Israel. Jadi para pendompleng yang keluar dari Mesir ini melihat, wow, Allahnya orang Ibrani kayak begitu tuh. Mampu menaklukkan kekuatan Fir'aun. Hanya Allahnya orang Ibrani lah yang mampu membuat Fir'aun itu melunakkan hatinya. Sehingga mengizinkan mereka pergi. Walaupun pada akhirnya nanti dikejar lagi. Nah, bangsa lain melihat seperti itu. Bangsa-bangsa lain melihat bagaimana Allah Ibrani itu, Allahnya Yakub itu, Allah Israel itu mampu melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Maka mereka ikut keluar. Saudara tahu? Tujuan Allah memberkati, memulihkan, memberikan mujizat. Supaya apa sih? Supaya kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, supaya bangsa-bangsa lain tahu Allah yang kita sembah
adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Lalu apa saudara? Ditutup dengan sebuah pengertian begini. Pemazmur sekarang tahu, sadar bahwa jejak-jejak Allah yang tak mampu dilihat, yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani ini, tetapi pertolongannya, tuntunannya itu betul-betul bisa dirasakan. Lihat ayat yang ke-21 ini. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba. Tadi yang saya ceritakan ya. Memang mereka tidak bisa melihat wajah Tuhan. Tetapi bukankah pertolongannya dirasakan? Kita juga mungkin tidak bisa melihat tangan Tuhan secara kasat mata. Tetapi bukankah pertolongannya kita rasakan? Dia yang menolong umatnya. Walaupun tidak kelihatan. Walaupun tidak mata jasmani kita tidak bisa melihat wajah Allah. Tetapi karya-karyanya, perbuatannya itu betul-betul sangat dapat kita nikmati. Dan inilah saudara, pelajaran yang harus kita mengerti. Apa itu? Umat Allah ditantang untuk tetap beriman. Ketika diperhadapkan dengan misteri Allah dan jalan-jalannya yang tidak terselami. Sering kan kita nyanyikan, jalanmu tak terselami. Itu artinya apa? Kita nggak bisa melihat step by step apa yang di depan kita. Tetapi Tuhan cuma minta satu, percayalah. Kalau aku suruh, aku perintahkan, melangkahlah. Itulah sebabnya makanya iman diperlukan. Iman diperlukan. Sebab tanpa adanya iman, maka misteri Allah dan pekerjaan tangannya yang tidak terselami itu tidak akan kita pahami. Catat baik-baik saudara. Tanpa iman, kita tidak akan pernah percaya akan pertolongan Tuhan. Misteri tentang kebesaran Allah, misteri tentang pekerjaan-pekerjaan tangannya tidak akan pernah dapat kita pahami, tidak dapat kita selami. Kenapa? Karena perbuatan Allah hanya kita percaya lewat iman. Melalui iman seperti inilah, maka kita mendapat warisan harta surgawi. Sejarah karya-karya Allah yang pernah dilakukan ribuan tahun yang lalu dari generasi ke generasi dapat kita terima lewat iman. Makanya kalau menghadapi masalah jangan lari dari Tuhan. Ingat pekerjaan Tuhan yang masa lampau, tetap percaya di masa depan ada pengharapan. Dan itulah Mazmur pasal 77. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami melihat, kami diberi pelajaran, kami sekarang semakin percaya bahwa sekalipun mata jasmani kami tidak bisa melihat Tuhan, hanya perlu kacamata iman untuk menyelami perbuatan-perbuatan Tuhan, misteri-misteri Allah dan pekerjaan tangannya yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Itulah sebabnya iman tetap harus ada dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami tetap setia dan menaruh pengharapannya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa ini. Terima kasih untuk pemazmur Asaf yang mengingatkan kami supaya kami berjalan di dalam terang ilahi. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.